Yang pertama, penggunaan cermin. Karena cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca itu menggunakan cermin datar, maka sifat bayangan yang terjadi adalah maya, tegak, dan sama besar, sehingga bayangan yang ditampilkan akan memiliki ukuran dan tampilan yang serupa dengan objek aslinya. Dan dengan itu kita dapat berkaca ataupun berdandan. Namun, dengan risiko yaitu sisi objek yang berubah dari sisi kanan jadi sisi kiri ataupun sebaliknya. Dan ya, seperti yang bisa dilihat di video ini, sebenarnya dari perspektif saya yang misir di dunia nyata, saya menggunakan tangan kanan, tapi jika diubah ke perspektif saya yang ada di dalam cermin, maka saya menggunakan tangan kiri. Dan itulah yang namanya cermin datar. Yang kedua, penggunaan loop. Pada saat mata berakomodasi maksimum, bayangan yang dihasilkan oleh loop harus terletak pada titik dekat mata. Dengan demikian, benda harus diletakkan di antara pusat lensa dan titik fokus, sehingga benda yang letaknya dekat dapat terlihat jelas. Namun, resikonya adalah mata mudah lelah. Dan contoh peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah tukang arloji. Tukang arloji yang bekerja untuk memperbaiki jam tangan. Nah, fungsi dari loopnya itu sendiri adalah agar komponen atau bagian-bagian kecil dari jam tangannya ini tampak menjadi lebih jelas dilihat, sehingga tukang arlojinya bisa memperbaiki dengan benar. Yang ketiga, cara kerja mata. Cara benda terlihat oleh mata bermula dari benda yang di depan mata memantulkan cahaya. Cahaya tersebut masuk melalui pupil yang kemudian dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan pada retina. Pada saraf bayangan tadi diteruskan ke pusat saraf atau otak sehingga benda bisa terlihat oleh mata. Yang keempat, penggunaan kacamata bagi penderita hipermetropi. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi terlihat lebih jelas. Hal itu dapat terjadi karena orang yang rabun dekat atau hipermetropi, bayangannya itu jatuh di belakang kornea matanya. Untuk itu diperlukan lensa cembung sehingga bayangan jatuh di kornea matanya. Yang kelima, penggunaan kacamata bagi penderita miopi. Ya, penjelasannya hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi terlihat lebih jelas. Hal itu dapat terjadi karena orang yang rabun jauh atau miopi, bayangannya itu jatuh di depan kornea mata. Untuk itu diperlukan lensa cekung sehingga bayangan jatuh tepat di kornea matanya.